Selamat malam, saya Helmi Lutfi Fauzi dengan NIM 10 2017. Baik, saat ini saya akan melakukan praktikum PK. Yang pertama kita ada fungsi vena dan kapiler, kemudian ada hitung trombosit dan retraksi bekuan. Jadi untuk pertama-tama untuk melakukan uh, pemeriksaan fungsi dan vena dan kapiler. Nah, di sini kita siapkan ada kapas, kemudian ada semprit dan jarum, kemudian ada alkohol 70%, kemudian ada lancet pipih, dan ada turniket. Pemeriksaan pertama yaitu adalah pemeriksaan fungsi pena. Kita siapkan turniket untuk membendung darah. Kemudian kita ikat terlebih dahulu. Kemudian si tangan pasien dikepalkan. Kemudian kita cari di sini di bagian daerah vena cubiti mediana. Nah, kemudian setelah kita dapatkan vena mediana cubiti, kemudian kita siapkan kapas alkohol dan kita bersihkan searah. Kemudian setelah itu kita tunggu kering dan kita siapkan jarum dan semprit. Kemudian kita tusuk semprit ke dalam vena dan fiksasi sampai menemukan ruang kosong atau lumen pembuluh darah. Kemudian kita tarik sesuai kebutuhan pengambilan darah. Kemudian pemeriksaan selesai. Baik, untuk pengambilan darah kapiler, pertama-tama darah kapiler bisa diambil di jari ketiga atau keempat. Kemudian kita bendunginkan terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan dengan kapas alkohol. Kita menggunakan jari ketiga aja. Dibersihkan searah. Kemudian kita ambil lancet pipih. Tunggu sampai kering dulu. Kemudian kita tusukkan lancet pipih. Setelah keluar darahnya, kemudian darah pertama kita bersihkan terlebih dahulu. Dan yang kita gunakan adalah darah kedua. Setelah ini pemeriksaan selesai. Baik, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan hitung trombosit. Yang pertama disiapkan di sini ada reagen amonium oksalat, kemudian ada hemositometer, dan ada dua jenis pipetoma, yaitu yang warna merah dan putih. Kalau dalam penghitungan trombosit kita menggunakan biji warna merah. Nah, kalau yang putih itu kita bisa leukosit, yang merah juga bisa untuk menghitung eritrosit. Kemudian ada spesimen di sini. Nah, yang pertama kita siapkan di sini adalah pipetoma yang berwarna merah. Nah, kemudian pipetoma berwarna merah ini kita ambil spesimen. Nah, kemudian kita hitung dengan batasan 0,5. Nah, kemudian untuk kita masukkan ke dalam reagen amonium oksalat. Kenapa kita gunakan amonium oksalat? Karena dapat melisiskan eritrosit. Kemudian kita mengambil dengan batasan 101. Nah, karena kita menghitung dengan batasan 0,5, maka ininya 2 kali pengenceran. Nah, kemudian setelah itu kita ambil hemositometer dan kita teteskan trombosit yang tadi. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja, karena kalau banyak dapat merubah volume. Dan lalu biarkan merembas begitu saja. Dan setelah itu si hemositometer kita periksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan selesai. Baik, saat ini saya akan melakukan perhitungan jumlah sel dengan mikroskop. Nah, pertama-tama diafragma ditutup dan kondensor diturunkan. Selanjutnya dengan pembesaran 10 kali, kita dapat melihat kamar hitung seperti ini. Di sini terlihat ada kotak besar, namun kita fokus ke bagian yang tengah saja. Nah, pada bagian yang di tengah ini kita perbesar dengan pembesaran 40 kali dan didapatkan gambaran seperti ini. Baik, di sini kita mulai menghitung selnya. Dimulai dari dihitung tapi hanya bagian kiri dan atas saja. Setelah dihitung dengan preparat seperti ini, didapatkan sekitar 30 sel. Sekarang yang dilakukan adalah menghitung luas dari kotak ini dengan rumus 5 kali 1/5 dengan hasil 0,2. Kemudian kita menghitung volume dengan rumus luas kali tinggi, dan tingginya itu didapat 0,1, maka dapatkan 0,02. Lanjut kita mencari faktor dengan menggunakan rumus 1/V kali pengenceran. Tadi kita telah menggunakan 0,5 pengencerannya. Jadi itu adalah 200 kali, sehingga 1/0,02 kali 500 sama dengan 10.000. Sel itu didapatkan sekitar 30 sel. Nah, untuk mendapatkan nilai trombosit, yaitu dengan cara
30 dikali faktor tadi 10.000 sama dengan 300.000. Nilai trombosit normal berada pada kisaran 150.000 sampai 400.000. Kesimpulannya, hitungan tersebut dimasukkan dalam kategori normal. Sekian dari pemeriksaan trombosit. Retraksi bekuan. Nah, di mana kita menyiapkan semprit yang sudah di dalam ada trombosit. Nah, lalu kita ambil alat-alat sentrifuge berskala yang sudah dimasukkan lidi tadi. Nah, pertama-tama kita ambil semprit. Nah, kita masukkan trombosit tadi, lalu jarumnya jangan lupa kita copot karena jarum bisa beresiko untuk melisiskan. Lalu kita masukkan ke dalam alat sentrifuge berskala ini. Nah, kita tunggu selama 3 jam. Nah, setelah 3 jam tadi kita lihat di sini ada terlihat bekuan. Setelah kita lihat bekuan, kita angkat, maka di sini bekuannya kita lihat konsistensinya kenyal, tidak rapuh. Setelah itu kita simpan bekuannya. Nah, kita masukkan ke dalam alat sentrifuge berskala. Nah, setelah kita masukkan, nah kita lihat di sini dari 5 ml menjadi 3 ml. Lalu kita lihat lagi. Setelah kita tunggu, kita masukkan ke sini. Kita lihat di sini ada bekuan 1 cc. Dari bekuan 1 cc itu kita lihat ada serumnya berisi 2 ml. Nah, berarti untuk rumusannya itu 2/5 kali 100%. Nah, yaitu sekitar 40% dan konsistensinya kenyal. Ini adalah pemeriksaan retraksi bekuan. Terima kasih.